Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Santri-santri kelas 6 semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan santri semua di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi yang cerah ini kita lanjutkan belajar PAI-nya, melanjutkan materi minggu kemarin tentang hari kiamat. Untuk hari ini kita mempelajari tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat. Yang dimaksud adalah kiamat kubro atau kiamat besar, bukan kiamat suhro atau kiamat kecil. Pak Amir kemarin sudah menjelaskan bahwasanya kiamat itu kejadiannya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak mungkin mengetahuinya. Dan kiamat itu terjadinya secara tiba-tiba yang nantinya akan mengejutkan atau mengagetkan manusia semuanya. Kemudian akan tetapi walaupun manusia tidak tahu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya bahwasanya tanda-tanda kiamat kubro diantara lain akan Pak Amir jelaskan sebagai berikut. Tanda-tanda kiamat kubro yang pertama, banyak ulama yang meninggal dunia dan ilmu agama dianggap tidak penting. Ulama itu apa? Ulama itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Orang yang ahli di bidangnya, bukan hanya di dalam ilmu agama, tetapi di segala bidang. Bukan hanya di ilmu agama ini yang seringkali kita salah memahami. Ulama itu yang ahli di bidangnya. Ada bidang misalnya agama, misalnya kedokteran, misalnya pertanian, misalnya astronomi, misalnya biologi, misalnya tentang kelautan, pertambangan dan seterusnya. Kalau orang-orang ahli di bidangnya masing-masing ini disebut ulama, orang yang ahli, begitu. Orang yang ahli ini atau yang disebut ulama ini nantinya akan banyak yang meninggal dunia. Khususnya yang dimaksud di sini adalah yang ahli di bidang agama Islam. Ini khususnya ya santri semuanya. Khususnya ulama atau orang yang ahli di bidang agama Islam itu akan banyak meninggal dunia. Ini sebagai tanda bahwasanya ilmunya Allah itu mulai diangkat dari bumi ini, dari muka bumi ini. Sehingga kalau ilmunya Allah diangkat dari muka bumi ini, yang tersisa hanyalah orang-orang yang tidak mengetahui atau orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mau belajar. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, maka akan terjadi orang bertanya kepada orang yang sama-sama tidak tahu, sehingga akan sesat dan menyesatkan, begitu ya santri semuanya. Misalnya Pak Amir ada punya permasalahan tentang sholat misalnya, apakah boleh ketika sholat hanya menggunakan sarung saja, tidak berpakaian, karena auratnya laki-laki adalah pusar sampai lutut. Nah, Pak Amir punya permasalahan atau pertanyaan seperti ini. Pak Amir tanyakan kepada orang yang sama-sama tidak tahu, karena ulama itu sudah pada meninggal. Kemudian misalnya ulama ini menjawabnya ya boleh saja gitu. Ya boleh saja. Wong celana pendekan aja boleh, misalnya jawabannya begitu. Ini kan akan terjadi kesesatan ya, sesat dan juga menyesatkan. Ini salah satu contohnya.
Yang ingin Pak Amir jelaskan juga bahwasanya santri semuanya, kalau kita belajar ilmu agama, agama Islam, itu harus punya guru, harus punya guru. Ya misalnya Pak Amir, nggak boleh belajar sendiri, nanti akan terjadi gurunya setan, akan terjadi salah paham, maksudnya jadi keliru begitu ya santri semuanya. Pak Amir juga punya guru karena dulu pernah mondok di pesantren. Nah gurunya Pak Amir di pesantren tentunya juga punya guru, sampai akhirnya gurunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Amir senang sekali ketika santri kelas 6 nanti setelah lulus itu ada yang melanjutkan sekolah sambil mondok pesantren, tinggal di asrama pesantren. Jadi ilmu tentang kehidupan di dunia ini ya, memahami alam semesta, ekonomi, keuangan dan seterusnya santri pahami, dan juga ilmu agama santri pahami, kan semakin lengkap hidupnya. Ya Pak Amir berharap mudah-mudahan santri kelas 6 setelah lulus di samping sekolah juga melanjutkan tinggal di asrama pondok pesantren. Nanti santri akan semakin mandiri, semakin disiplin, semakin punya mental hidup yang kuat karena akan jauh dengan orang tua. Santri akan menjadi orang sukses insya Allah. Itu ya yang pertama. Yang kedua, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan semakin merajalela. Ini tanda-tanda kiamat kubro yang kedua. Maksiat itu apa? Terkait atau berhubungan dengan dosa pribadi, dosa diri kita sendiri. Misalnya berzina. Berzina itu hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah. Jadi ada laki-laki, ada perempuan belum menikah tetapi masuk ke dalam satu kamar bersama-sama. Lantah di dalam ngapain nggak tahu, itu namanya potensi atau kemungkinannya berzina. Itu yang dimaksud dengan zina. Ini nggak saru ya santri semuanya, hampir menyampaikan agar ada gambaran. Kemudian contohnya lagi mabuk, ini juga maksiat yang dosanya itu berhubungan dengan diri sendiri. Yang rugi atau yang berdosa itu diri sendiri. Suatu hari ada kisah bahwasanya ada seorang kiai yang ditawari oleh seorang raja ya, raja yang dolim, raja yang tidak baik, menawari kiai dengan 3 pilihan, harus memilih salah satu. Kalau kiainya nggak milih nanti akan dibunuh. Kiainya itu ditawari, pertama itu minum minuman keras atau khomer, mabuk-mabukan gitu ya. Yang kedua berzina dengan seorang perempuan. Yang ketiga adalah membunuh. 3 pilihan yang ditawarkan kepada seorang kiai oleh raja yang dolim. Kiai itu berpikir bahwasanya dosa yang paling kecil kira-kira adalah khomer, adalah minum minuman keras. Pada akhirnya kiai itu memilih untuk minum minuman keras atau minum khomer, mabuk kiainya. Setelah mabuk, apa yang terjadi? Pada akhirnya kiai itu berzina dengan perempuan yang disediakan oleh sang raja yang dolim. Setelah berzina, karena menanggung malu, masa kiai berzina. Pada akhirnya kiai ini membunuh perempuan tersebut dan dikuburkan jasadnya, disembunyikan untuk menghilangkan jejak. Jadi Pak Amir ingatkan bahwasanya minum minuman keras atau mabuk itu menyebabkan orang akan kehilangan akalnya atau setengah gila. Jadi tidak waras lagi begitu ya. Maka kalau sudah setengah gila itu akan banyak hal-hal
kejahatan, ketidakbaikan yang kemudian dilakukan, seperti contoh yang Pak Amir ceritakan tadi. Kemudian kalau kejahatan itu berhubungan dengan dosa kepada orang lain. Jadi yang berdosa diri kita sendiri, tetapi di samping dosa diri sendiri merugikan juga orang lain. Ini yang dimaksud dengan kejahatan. Contohnya apa? Mencuri. Kitanya yang misalnya mencuri berdosa, yang dicuri juga mengalami kerugian, yaitu kehilangan harta. Contohnya lagi membunuh, itu juga sama termasuk kejahatan. Nanti ketika akan terjadi kiamat, kemaksiatan itu akan terang-terangan dan kejahatan semakin merajalela, semakin banyak. Ya kalau terang-terangan maksudnya mabuk-mabukan itu di pinggir jalan dengan PD-nya begitu siang-siang. Misalnya berzina ya, pacaran di pinggir jalan, di pasar, di keramaian, itu namanya terang-terangan. Kemudian yang ketiga, banyak laki-laki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki. Di dalam agama ini disebut tasyabuh. Menyerupai itu tidak boleh. Laki-laki ya harus jelas dia seperti laki-laki, perempuan ya harus jelas dia itu seperti perempuan. Misalnya tasyabuh begini, namanya pakaiannya, pakaiannya perempuan itu misalnya apa ya, pakaian perempuan rok. Ketika ada laki-laki yang memakai rok yang model perempuan, maksudnya seperti itu tidak boleh, karena laki-laki harus menyerupai laki-laki, tidak boleh menyerupai perempuan, harus seperti laki-laki. Begitupun perempuan, misalnya yang umumnya dipakai laki-laki apa ya, yang dipakai laki-laki misalnya apa yang dipakai laki-laki, celana ya, misalnya celana jin mungkin ya, celana levis panjang gitu ya. Itu sebenarnya dibuat itu untuk laki-laki, tapi perempuan sekarang banyak yang pakai itu. Sebenarnya itu ya agak kurang pas. Ya intinya santri semuanya bisa cari sendiri kira-kira yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Biasanya bisa dilihat dari pakaian. Yang kedua dari perhiasan. Misalnya perempuan umumnya pakai kalung, pakai anting-anting, pakai gelang, make upan gitu ya, pakai lipstick dan seterusnya. Itu laki-laki kalau ada yang begitu itu diharamkan, tidak boleh, karena itu ciri khas dari seorang perempuan. Laki-laki tidak boleh, dan sebaliknya perempuan juga nggak boleh seperti laki-laki, misalnya sengaja pakai kumis-kumisan gitu ya, itu nggak boleh. Kalau di luar negeri sana, Amerika terus dan seterusnya ya, Inggris, Jerman dan seterusnya, itu ada LGBT. Yang di Indonesia tentunya diharamkan, tidak boleh, dilarang. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini untuk pengetahuan santri saja ya, biar tahu. Itu diharamkan. Ini Pak Amir nggak perlu jelaskan ya, kalau di kelas mungkin bisa jelaskan. Yang penting tahu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Pada intinya ada yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, laki-laki mau dengan laki-laki atau suka dengan laki-laki dan suka pula kepada perempuan, ataupun yang operasi kelamin, laki-laki dioperasi ganti kelaminnya perempuan, dan sebaliknya. Itu maksudnya dari LGBT, itu diharamkan. Ini kalau mau mendekati hari kiamat kubro itu orang sudah nggak jelas laki-laki mana, perempuan mana, seperti itu ya santri semuanya. Kemudian yang keempat, berlomba-lomba meraih kesenangan dunia sehingga banyak kerusuhan dan peperangan. Maksudnya udah gila harta. Orang kalau udah gila, namanya gila itu berarti sudah tidak menggunakan akal pikiran. Orang gila harta tidak lagi peduli dengan halal dan haram. Yang penting hartanya banyak, walaupun dengan menipu, dengan korupsi, dengan berkhianat,
mencuri dan seterusnya. Ini maksudnya gila harta. Kalau sekarang sudah mulai kelihatan, berarti mungkin kiamat sudah dekat gitu ya. Dekatnya mungkin ya 1000 tahun atau berapa. Itu seperti itu. Kalau di hari kiamat besok nanti akan banyak sekali kegaduhan, tipu menipu, saling membunuh, rebutan harta dan seterusnya. Ya, ini mengenai tanda-tanda hari kiamat ada paling enggak 4 ya begitu ya. Kalau di buku ada 5, ada 6 ya enggak apa-apa. Ini Pak Amir ringkaskan ya. Ada yang 2 kalimat Pak Amir jadikan 1 biar lebih mudah dihafal. Oke, selanjutnya mengenai hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir. Ini ingat-ingat, kalau hikmah itu manfaat ataupun pelajaran yang dapat menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Itu namanya hikmah. Pertama, karena kita beriman kepada hari akhir, manfaatnya buat kita yang pertama adalah mendorong semakin tekun beribadah. Kalau kita ingat bahwa besok akan ada hari kiamat, kita artinya harus mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan ibadah. Kita akan semakin tekun, semakin semangat. Wes ibadah, takut besok kiamat kita belum punya bekal. Yang kedua, mendorong semakin banyak berbuat kebaikan atau amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali, dari perkataan yang baik, berbagi pengetahuan, menolong orang dengan tangan kita, dengan harta kita, dan seterusnya. Yang ketiga, mendorong untuk tidak melakukan keburukan dan kejahatan. Jadi kalau ingat hari kiamat, kita mau melakukan keburukan atau kejahatan, jadi pikir-pikir, janganlah, nanti takut kiamat semakin banyak dosa, semakin takut kita. Jadi ingat seperti itu, kita tidak jadi melakukan. Yang keempat, bertambah yakin akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan semakin kuat imannya bahwa kita itu tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Kita itu lemah, kita itu butuh Allah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Mudah saja kalau pengen membuat laut naik ke daratan, kita semuanya mati. Bisa saja membuat gempa bumi, bisa saja membuat gunung meletus, bisa saja membuat halilintar atau petir yang besar. Itu mudah bagi Allah. Tapi karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga kepada manusia itu sangat menyayangi, ya, tidak ingin manusia itu celaka masuk neraka, tidak ingin manusia di dunia ini kesusahan, sehingga semua makanan dari hewan dan tumbuhan itu diperuntukkan untuk manusia. Kita akan semakin yakin akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Ya tentunya karena kita ingat hari kiamat, kita langsung bersegera mengerjakan PR, segera, nggak menunggu nanti, nggak menunggu besok. Mau sholat segera, nggak nunggu nanti jam 5 sholat ngasar, sholat isya nanti waktunya masih panjang, akhirnya tidur sampai pagi nggak sholat isya. Ini begitu ya, sering santri atau ya santri ya. Itu contoh-contoh atau hikmah manfaat dari beriman kepada hari akhir. Oke semuanya, mungkin di pertemuan kali ini Pak Amir cukupkan ya santri semuanya. Ini sudah dijelaskan tentang hari akhir dari minggu kemarin sampai sekarang. Itu saya kira, Pak Amir kira udah cukup panjang lebar Pak Amir menjelaskan. Santri semuanya tinggal buat ringkasan atau catatannya. Jadi kalau belajar nanti lebih mudah. Ya, hari ini itu ada tugas, nanti Pak Amir tuliskan di Google Class. Silakan buka Google Class-nya, tapi jangan lupa dengarkan atau simak dulu videonya, jangan langsung mengerjakan. Terima kasih atas segala perhatiannya santri-santri semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.